Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berani Berubah channel yang dirahmati Allah, tonton video ini sampai selesai supaya tidak sesat dan salah paham. Mari kita saling berbagi kebaikan dengan tekan like, subscribe, dan share. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tertunjuk kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat yang tidak henti-hentinya menegakkan syiar Islam dimanapun berada. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah sudah menciptakan rumah untuk penghuninya sebelum si penghuni diciptakan, menerima uzurnya sebelum ia melakukan kesalahan, mempersiapkan alam raya dan seisinya untuk menyambut sesuatu hal yang besar. Hingga langit tetap menjadi atap yang terjaga dan bumi tetap menjadi hamparan yang terbentang luas, serta malam dan siang yang datang silih berganti. Dan semua makhluk yang ada di dalam semesta ini bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit ada malaikat-malaikat yang mengelilingi ars. Mereka memuji dan memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap langit ada urusannya masing-masing, dan ada pula penghuni-penghuninya. Mereka tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Di samping para malaikat, ada juga makhluk Allah yang dinamakan iblis. Iblis adalah ayah dari bangsa jin, yang juga bertasbih bersama makhluk-makhluk yang bertasbih, dan dia beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Meskipun iblis bukan merupakan bagian dari malaikat. Malaikat dan iblis tidak mengetahui bahwa akan terjadi hal besar di alam semesta ini. Disebutkan dalam hadis At-Tirmizi dan hadis Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil segenggam tanah dari seluruh bumi. Adapun waktu penciptaan Nabi Adam yaitu di akhir waktu pada hari Jumat, dan tak seorang makhluk pun tahu siapakah Nabi Adam. Dan Allah pun berfirman kepada para malaikat yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Malaikat adalah makhluk yang tidak kita ketahui secara rinci, dan yang kita tahu mereka diciptakan dari cahaya. Malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Tampaknya Allah telah mengilhamkan kepada malaikat bahwa khalifah yang akan hidup di muka bumi kelak akan diciptakan dari sesuatu yang membuatnya bisa melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya, malaikat yang tidak mengetahui mana yang lurus dan mana yang bengkok itu berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu?" Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Para malaikat akhirnya mengira, padahal mereka adalah makhluk yang tidak mempunyai tingkatan yang mereka miliki, bahwa makhluk baru yang akan diciptakan adalah untuk beribadah, yang terungkap dari lisan mereka yang membaca tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu, dan Allah pun berfirman. Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30.
Dari segenggam tanah, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Di dalamnya ada tanah putih, merah, hitam, buruk, baik, lunak, dan keras. Allah kemudian membasahi tanah itu hingga menjadi tanah yang lengket. Setelah itu, Allah membentuk wujud manusia hingga menjadi jasad dari tanah liat. Allah kemudian membiarkannya hingga menjadi lumpur hitam yang diberi bentuk. Wujud itu tetap dibiarkan hingga kering dan menjadi tanah liat kering. Selanjutnya, bagian yang pertama diciptakan adalah tulang ekor. Karena itulah, tanah tidak bisa memakan tulang ekor. Karena dari tulang ekor, manusia akan disusun kembali pada hari kiamat. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semua bagian manusia hancur luluh kecuali tulang ekor. Darinya bentuk tubuh manusia disusun." Riwayat lain menyebutkan, "Setiap anak Adam itu akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor. Darinya ia diciptakan dan darinya ia disusun kembali." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Allah kemudian meninggalkan Nabi Adam. Allah membiarkan Nabi Adam dalam bentuk berlubang di bagian tengahnya, tanpa ruh dalam wujud tanah kering seperti tembikar. Allah meninggalkannya seperti yang Dia kehendaki. Para malaikat terperanjat saat melihatnya. Akhirnya iblis datang dan mengelilingi Nabi Adam. Saat iblis melihat Nabi Adam dalam bentuk berlubang di bagian tengahnya, iblis akhirnya tahu bahwa Nabi Adam adalah makhluk yang tidak dapat menahan diri. Iblis pun berkata, "Kau diciptakan untuk suatu hal yang besar. Sungguh, jika aku diberikan kuasa atasmu, aku pasti akan membinasakanmu." Iblis merasa dengki kepada Nabi Adam tanpa mengetahui esensinya. Wujud Nabi Adam kala itu masih berbentuk tanah liat seperti tembikar, sebuah pemandangan besar yang mengundang rasa heran. Tinggi Nabi Adam alaihissalam adalah 6 hasta dan banyak bulunya seperti pohon kurma yang tinggi. Selanjutnya tibalah saat yang Allah kehendaki untuk menyempurnakan ciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, hingga ketika ruh mengalir di salah satu bagian tubuhnya, bagian itu berubah menjadi daging dan darah, sampai ruh itu mengenai penglihatan, pendengaran, dan hidungnya. Setelah itu Nabi Adam alaihissalam bersin, lalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semoga Rabbmu merahmatimu, wahai Adam." Setelah itu, Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk menghampiri sekelompok malaikat untuk mengucapkan salam kepada mereka, dan Nabi Adam pun mengucapkannya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dan para malaikat menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Setelah itu Nabi Adam kembali kepada Rabb-Nya, lalu Allah berfirman kepadanya, "Itulah salam penghormatanmu dan salam penghormatan keturunanmu," yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Melalui percakapan itu, Nabi Adam alaihissalam memahami 2 hal. Pertama, ia memiliki anak keturunan yang akan menggantikan perannya. Kedua, Rabb-Nya memberikan rahmat kepadanya. Ketika Allah berfirman, "Semoga Rabb-mu memberikan rahmat kepadamu," Nabi Adam alaihissalam
tahu bahwa jika ia bertobat, Allah akan mengampuninya karena rahmat Rabb-Nya mendahului azabnya. Allah menghendaki sebuah hal besar dari kisah manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena ketika tanah dicampur dengan air, maka berubah menjadi tanah liat. Selanjutnya, setelah kering menjadi tanah liat dan berkat kemuliaan yang Allah berikan, tanah itu berubah menjadi wujud manusia. Itulah kuasa Allah yang mampu melakukan apa yang dikehendakinya, tanpa batas dan tanpa hitungan. Adapun Allah menggambarkan kepada manusia kisah tentang awal mula mereka agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang bersikap tinggi hati kepada sesamanya. Setelah mendengar Rabb-Nya berfirman kepadanya, juga salam penghormatan keturunanmu. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, Ya Rabb, apa keturunanku? Kemudian Allah menjawab, pilihlah salah satu tanganku, wahai Adam. Kemudian Nabi Adam berkata, aku memilih tangan kanan Rabbku. Allah kemudian membuka telapak tangan dan semua keturunan Adam ada di telapak tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara mereka ada beberapa orang yang mulutnya bercahaya. Seseorang dari mereka mengeluarkan cahaya hingga membuat Nabi Adam alaihissalam kagum. Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rabb, siapa dia? Dan Allah menjawab, dia anakmu Daud. Nabi Adam bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rabb, berapa usia yang kau berikan kepadanya? Allah pun menjawab, aku memberikan usia 60 tahun untuknya. Dan Nabi Adam pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Rabb, genapkan usianya menjadi 100 tahun dari jatah usiaku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Adam alaihissalam. Saat usia Nabi Adam alaihissalam habis, malaikat maut menghampiri Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Adam alaihissalam berkata, bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun? Dan malaikat maut pun menjawab, bukankah sudah kamu berikan kepada anakmu Daud? Nabi Adam mengingkari hal itu, hingga akhirnya keturunannya pun memiliki watak mengingkari. Nabi Adam alaihissalam lupa hingga akhirnya keturunannya pun memiliki watak lupa. Nabi Adam juga keliru hingga akhirnya keturunannya pun memiliki watak keliru. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama dan ayah manusia yang di punggungnya Allah menciptakan seluruh keturunannya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan seluruh keturunannya kepadanya. Karena itulah seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam akan menemui Nabi Adam alaihissalam pada hari kiamat dan mereka berkata, Engkau Adam, ayah manusia, Allah menciptakan dengan tangannya, meniupkan ruhnya pada dirimu, memerintahkan para malaikat sujud kepadamu, mengajarkan nama-nama segala sesuatu kepadamu. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Ayah manusia adalah manusia pertama yang didoakan rahmat oleh Rabb-Nya. Para malaikat mengucapkan salam kepadanya dan panjangnya 60 hasta. Dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Darinya dan dari keturunannya Allah mengambil perjanjian. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.